Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Apriega, NIM 20020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, yakni Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, NPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini ataupun pada minggu kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil analisis dari video yang telah Bapak kirimkan tentang bisnis model kanvas atau model bisnis kanvas. Apa itu bisnis model? Dari salah satu ahli kita dapat memetik sebuah pengertian tentang bisnis model ini yang arti dari bisnis model tadi adalah merupakan suatu metode yang digunakan oleh suatu lembaga ataupun perusahaan dalam rangka menghasilkan duit ataupun money ataupun material. Bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan akhirnya berkembang dan bertahan sehingga akan menjadi semakin besar. Bisnis yang memiliki peluang lebih besar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Model bisnis semakin kesini itu semakin sukses ataupun populer. Sejalan dengan perkembangan dunia, teknologi khususnya internet sebagai fondasi bisnis model kanvas ini. Itu berarti internet merupakan fondasi model bisnis kanvas. Bisnis model didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional yang terkait dengan usaha dari organisasi perusahaan dalam menangkap nilai dari bisnis tersebut. Bisnis model sekurang-kurangnya itu memiliki 9 dimensi, di mana 9 dimensi ini sangatlah penting. Kemudian ada juga beberapa konsep tentang bisnis model kanvas ini. Yang pertama adalah bisnis model selalu terhubung dengan pendapatan, biaya maupun laba. Yang kedua adalah bisnis model selalu terdiri dari kombinasi dari berbagai elemen yang ada. Yang ketiga adalah konsep bisnis model adalah merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku organisasi yang merupakan satu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses. Yang keempat adalah merupakan cara organisasi ataupun perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan atau materi ataupun uang dalam jangka pandang, dalam jangka yang panjang, bukan dalam jangka yang pendek. Bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan ataupun dilaksanakan dengan cara perusahaan untuk menghasilkan materi ataupun uang. Dalam bisnis model ada beberapa keperluan yang tentunya diperlukan oleh bisnis model kanvas. Yang pertama adalah terkait dengan komponen-komponen model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan sehingga dapat menghasilkan nilai bagi konsumen ataupun nilai bagi perusahaan sendiri. Dengan berjalannya waktu, model bisnis semakin dilakukan itu akan pelan-pelan dia akan berubah. Dengan berjalannya waktu, maka model bisnis pelan-pelan tapi pasti dia akan berubah, baik karena inisiatif dari suatu perusahaan ataupun tekanan dari luar yang mungkin berupa dari perusahaan saingan ataupun sebagainya. Secara sederhana, model bisnis sering disebut strategi bisnis.
Namun, model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis dari beberapa pandangan ahli. Definisi model bisnis menurut Margareta dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah model bisnis yang dilihat dari metode ataupun caranya. Yang kedua adalah metode bisnis yang dilihat dari elemen ataupun komponen yang menyertainya. Yang ketiga adalah model bisnis dilihat dari strategi bisnis. Nah, kemudian ada juga komponen model bisnis itu apa saja. Nah, yang pertama adalah siapa yang dilayani. Yang kedua adalah siapa yang ditawarkan. Yang ketiga adalah bagaimana menghasilkan suatu produk ataupun benda dari perusahaan. Yang keempat adalah bagaimana cara menghasilkan uang ataupun laba. Yang kelima adalah bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap perusahaan. Yang kelima ini merupakan komponen utama dari sebuah model bisnis. Nah, bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, mengevaluasi, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh staf lebih maksimal, dan model ini bisa diterapkan di semua jenis tanpa terbatas. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen. Ini merupakan elemen yang sangat penting. Inilah yang harus difikirkan oleh suatu organisasi yang ingin mendirikan suatu perusahaan ataupun organisasi bisnis, dengan tujuannya adalah untuk mengarahkan ke suatu sistem kerja perusahaan ataupun bagaimana ataupun perusahaan itu sudah berjalan dengan sesuai sistem apa belum. Nah, 9 elemen yang dimaksud adalah yang pertama adalah customer segment. Nah, apa yang dimaksud dengan customer segment sebagai elemen dari model bisnis kanvas ini? Segmen konsumen ini harus kita pikirkan sebagai elemen dasar. Ketika ingin mengembangkan model bisnis kanvas, segmen konsumen ini adalah sekelompok orang ataupun organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target untuk dilayani perusahaan karena dianggap menguntungkan ataupun mendatangkan keuntungan. Nah, ini merupakan elemen yang harus dimiliki. Yang kedua adalah value proposition. Nah, apa pula value proposition ini? Value proposition ataupun proposisi nilai konsumen merupakan penataan keunikan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga konsumen bisa menyesuaikan masalahnya dengan tepat, nyaman dengan dalam perusahaan kita. Yang ketiga adalah channels atau saluran. Nah, adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk yang kita buat sampai hingga kepada konsumen. Adapun yang keempat adalah pendapatan. Merupakan bagian yang paling vital. Elemen ini harus dikelola sedemikian rupa ataupun semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sumber pendapatan ini disebut juga dengan revenue streams. Yang kelima adalah sumber daya atau key resource. Key resource atau sumber daya adalah hampir semuanya menjadi titik sentral yang harus diperhatikan, yang berisi sumber daya yang direncanakan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Contohnya adalah mesin, bangunan, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Ini merupakan sumber daya dari model bisnis kanvas. Kemudian yang keenam adalah customer relationship. Customer relationship ataupun hubungan dengan konsumen
Ini merupakan sebuah relasi dengan pelanggan yang lebih spesifik, punya kaitan dengan peningkatan penjualan, merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang ketujuh adalah key activities ataupun aktivitas yang dijalankan yang dapat kita lakukan dengan yang berhubungan dengan produktivitas. Yang kedelapan adalah kerjasama atau key partnership. Key partnership atau kerjasama ini merupakan perjanjian formal dua perusahaan terpisah yang di dalamnya terjalin kerjasama. Ini bermanfaat untuk efisiensi dan aktivasi. Yang kesembilan adalah cost structure. Cost structure ini adalah struktur biaya. Elemen terakhir ini tidak kalah penting. Ini memerlukan fokus dan perhatian yang cukup tajam bagi pebisnis ataupun lembaga perusahaan. Nah, ini berfungsi untuk meminimalkan risiko kerugian. Dan struktur biaya atau cost structure ini memiliki karakteristik tersendiri. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.